Masalahnya Neng kan tahu sendiri wilayah sini tuh banyak makam, apalagi di kampung sebelah kan ada orang yang gantung diri. Iya gitu Pak? Iya, makanya kalau bisa pulang sebelum jam 9, takutnya terjadi apa-apa aja. Ya gimana Pak? Tugas saya belum selesai. Bang Paul. Astagfirullahaladzim. Ya Bapak. Gimana hari ini kerjanya? Alhamdulillah Pak. Kelas sudah bersih semua. Tinggal halaman ini aja Pak. Bapak manggil-manggil ngagetin saya aja. Jadi begini Bang Paul. Iya Pak. Saya kan ada tugas untuk keluar kota. Ya kira-kira seminggu lah lamanya. Nah Iya, saya ada pesan buat Bang Paul, tolong diperhatiin kebersihan sekolah. Nah terus jangan sampai lupa, lampu yang di belakang sana kan putus tuh. Oh iya Pak. Nah, tolong diganti. Masalah lampu ini sekalian untuk penerangan ke jalan Bang Paul. Dan satu lagi Bang Paul, Iya Pak. jangan lupa ini nanti lampu dimatiin ya. Baik Pak. Ya karena Bang Paul di sini kan masih baru. Ya kalau nggak salah baru 4 bulan di sini ya. Kurang Pak, masih kurang. Kurang 4 bulan ya. Iya. Ya kalau hitungan saya sih Bang Paul di sini saya anggap udah 4 bulan. Iya Pak. Ya udah, saya nggak lama-lama, pesan saya itu aja ya. Iya Pak. Ya, selamat tugas ya Bang Paul ya. Terima kasih Ya. percayaannya Pak. Oh iya. Aneh. Malam kok lampu disuruh matiin. Ada apa sebenarnya? Ah, mitos itu Mak. Waktu udah, kerjaan masih banyak. Udah kuliah lah. Memang umur kita udah kepala empat. Mau kerja apa lagi?
Astagfirullahaladzim. Bayangan apa itu? Jadi merinding. Ada apa ini? Kerja baru berapa bulan, gak ada aja kejanggalannya. Mudah-mudahan sih cuma ilusi aja. Astagfirullahaladzim. Apalagi itu? Lama-lama tempat ini makin mencekam. Bang Paul. Astagfirullahaladzim. Maaf Bang Paul, mungkin saya ngagetin Bang Paul kali ya. Ada apa lagi Pak? Kok balik lagi? Iya, saya lupa. Saya berpesan sama Bang Paul, nanti lampu yang paling pojok sana, ya, itu tolong dihidupin. Tapi kalau untuk lampu sekitaran sini, begitu jam 12 malam, Bang Paul matiin aja ya. Oh iya Pak. Ya, saya berpesan cuma itu aja sih. Bapak setiap kali datang selalu ngagetin saya. Saya kan sampai jantungan Pak. Ah, itu perasaan Bang Paul aja kali ya. Ya udah, saya jalan sekarang ya. Baik Pak, baik Pak. Ya Allah, sampai lupa lagi. Mau nanyain yang sepintas lewat itu apa. Dia juga kalau datang selalu ngagetin. Jangan-jangan ada apa-apa ini ya Bapak ini. Capek sekali pekerjaan hari ini. Ada apa tadi? Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah, kerjaan gue selesai, gue pulang. Aduh, buang air kecil dulu lah. Lega. Kunti, jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan, aku takut. Udah cukup. Jangan mendekat. Kunti, jangan mendekat. Aduh, kaki ini berat. Jangan mendekat. Udah. Hilang. Hilang. Kaki ini berat. Udah cukup. Tolong.
Tolong! Ada Kunti, tolong! Tolong, Pak! Ada Kunti, Pak! Alah, ronda ini unggal malam. Kampung orang ada perubahan pisan. Orang menambah lagi bahan sepatu biar gue ada temennya kalau patroli. Enggak, iseng dewek mah. Tuh kan. Yang teriak-teriak Kunti situ. Ya, lah. Udah dewek patroli. Suaranya dari sini nih. Teriak-teriak Kunti lagi ya. Merinding gue mah kalau teriak-teriak begini. Iseng gua. Tuh kan ada orang. Siapa itu ya? Mang. Hilang. Nyautin lagi menangis doang. Mang. Bukan mundur kan ada orang. Menangis gue lagi. Iseng lo kalau begini. Mang. Mana menyautin? Mang. Takut belok gue ditakut. Mang. Takut. Teriak-teriak kuntilanak lagi ya. Mang. Woi. Mang. Apa? Mang. Bangun. Udah emang aku sih bangun. Bangun. Apa? Dari kamar mandi kepleset badan jatuh. Kepleset? Iya. Nyali basah di kamar mandi. Tadi mau kunti-kunti baik perasaan saya dengerin. Enggak. Takut kaki saya kenapa-napa jatuh kena lantai. Kata siapa? Nggak ada apa-apa. Benar. Nggak ada. Teriak kunti-kunti guys. Saya Orang kan takut. dewek patroli. Saya takut kaki saya kenapa-napa untuk lantai.
Bener nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Pak. Lu bangun. Bangunin Pak. Kaki saya masih sakit habis dia Pak. Saya udah nggak enak kesini. Untung ada Bapak bangunin saya Pak. Untung ada Bapak bangunin saya Pak. Kalau enggak saya nggak bisa bangun Pak. Mama ngapain di mari? Nah saya kan kerja di sini Pak. Kerja. Iya. Maksudnya ngurusin sekolah ini? Sekolah ini jaga malam, bersihan semua saya urusin sekarang. Udah lama? Gantiin Bapak yang kemarin siapa Bapak Pak? Pak Torik? Iya. Mana dia? Ya 3 bulan yang lalu dia pulang kampung Pak. Makanya saya disuruh gantiin dia. Berarti udah lama sih, 3 bulan? 3 bulan. Nggak bisa nggak Pak? Enggak ada apa-apa di sini ya. Saya mah kalau lewat sini patroli malam-malam bisa ada Pak. Emang Bapak sering lewat sini? Saya nggak pernah lihat kan. Bapak kan baru ini apa nih? Saya lihat teriak-teriak makanya saya samperin. Nah selama 3 bulan di sini saya nggak pernah lihat ada Bapak. Gantiin Pak Torik Pak. Pak Torik pulang kampung anaknya sakit. Ngobrolin dulu kali ya? Oh iya Pak. Emang Pak Torik kenal apa Pak? Kalau Pak Torik saya kenal. Kalau setiap saya patroli emang pasti ada dia. Kalau malam biasa, kalau keliling malam mah kadang dia nawarin kopi, rokok bareng-bareng sama dia di mari. Kongko. Selama 3 bulan ini saya baru lihat Bapak sekarang loh. Patroli nggak pernah, padahal saya jaga malam. Emang saya jarang ke belakang. Semenjak nih ditinggal Pak Torik nih kemarin. Mana ada merinding gue saya kalau lewat sini, kalau bukan orang-orang yang kenal mah saya jadi jarang lewat mari. Berarti Bapak tahu dong sejarah rumah ini, sekolah ini. Tapi Bapak kalau saya ceritain yakin masih berani ngurusin ini sekolah? Makanya ceritain dulu ada apa sebenarnya. Saya sebenarnya kerjaan ini butuh banget Pak. Saya nggak akan tinggalin. Mau nggak mau nih saya ceritain ya. Iya Pak, ceritain aja Pak. Jadi pemilik ini yayasan yang bernama Pasata. Oh Pak Sata itu. Ya, yang punya yayasan ini. Iya. Dia tuh melakukan pesugihan Labinak. Pesugihan Labinak. Bener Pak? Enggak, Labinak itu yang gimana sih Pak? Ya, Bapak tahulah kalau dari tulisan Labinak itu kalau dibalik apa? Iya, saya ngerti Pak. Tapi kok bisa sekejam itu Pak Sata? Demi kekayaan dia bisa kayak gitu. Justru itu Pak, si Pak Torik ini hampir nyaris menjadi korbannya Pak Sata ini. Pak Torik, oh pantesan. Dia bilang anaknya sakit itu cuma alasan dia aja biar pulang kampung. Bisa jadi. Saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau si Pak Torik itu hampir nyaris menjadi tumbalnya Pak Sata. Bapak pernah lihat itu? Saya pernah waktu saya patroli. Penjaga sekolah sebelum Pak Torik pada kemana Pak? Jadi gini, Pak siapa namanya? Pak Paul Pak. Pak Paul. Saya ceritain jadi nih ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita mau ceramah Pak? Didengerin dulu. Jadi penjaga sekolah sebelum Pak Torik berada di sini sekitar 5 sampai 10 orang kalau nggak salah yang sudah menjadi korban sebelum Pak Torik, dan alhamdulillah nih Pak Torik itu bisa selamat. Oh gitu. Jadi Berarti udah banyak memakan korban di sini Pak Paul. sebelum Pak Torik itu banyak yang meninggal. Banyak. Jadi memang meninggalnya tuh kayak nggak wajar gitu, hilang-hilang secara misterius. Jadi ya nggak ada yang menemukan jasadnya. Oh gitu Pak. Tapi kok bisa ya? Kalau boleh saya tahu dengan cara apa dia membunuhnya Pak?
Ya dengan tadi pesugihan Labinak itu. Jadi semua pegawai yang bekerja sebagai pengurus sekolah di sini, yang matinya begitu meninggalnya. Pokoknya hilang secara misterius. Berarti saya termasuk calon korbannya dong, Pak ya? Nah itu, makanya Bapak harus hati-hati dah buat jaga ini sekolah. Tapi saya butuh kerjaan ini, Pak. Saya merantau buat makan, buat bayar kontrakan. Ya, kalau emang Bapak masih kuat, Bapak masih sanggup ngejalaninnya dengan teror-teror yang ada di sini, Iya, Pak. ya silakan monggo Bapak jalanin. Tapi saya mesen sama Bapak nih, jika ada sesuatu atau hal-hal yang di luar nalar terjadi, Bapak harus keluar dari sekolah ini, Pak. Tapi apakah Bapak nggak bisa nemenin saya tiap malam gitu, Ya, Pak? Nanti gajinya kita bagi 2, Pak. bagi gue mau ngapain bagi 2? Sekarang saya nemenin aja sini, mana nggak ada rokok. Yoto enggak, yoto kopi ora, yoto ora. Kalau mau Pak Torik saya di sini, kalau baru nyampe aja panggil, Pak Didi, Gini, kopi. Pak, saya kan belum pernah ketemu Bapak sebelumnya. Malam-malam yang lalu kan belum pernah ketemu. Saya Emang pikir nggak lihat lagi gitu loh. Makanya kalau ngelihat bakalan datang malah saya siapin dari sore. kopi merokok, Itulah keringet, Pak. lawak mula. Pas apa namanya? Bapak Ul, Pak. Kata siapa? Jadi memang Pak, sekolah ini tuh mungkin ya bisa dikatakan sering sakit lah yang sekolah di sini. Pasti banyak laporan-laporan dari wali murid. Jangan bisa didemo, Pak. Itu Pak yang jadi masalah. Saya heran Pak nih. Setiap ada wali murid yang datang nih ke sekolahan Iya, Pak. mengadu bahwa anaknya tuh sakit setelah pulang sekolah atau apalah, ngerjakan tugas di sekolah ini, Oh, gitu, Pak. tetap nggak pernah ditanggepin oleh para guru-guru di sini, terutama kepala yayasan itu yang bernama Pak Sata itu. Terus terang ya, Pak. Semenjak Bapak cerita barusan ini, saya jadi takut, Pak, di sini. Ya, saya kan udah bilang sama Bapak, kalau Bapak masih kuat ngadepin teror-teror di sini, silakan Bapak jalanin. Tapi kalau Bapak udah nggak kuat, kalau Bapak merasa udah bener-bener takut, mending keluar Pak, daripada Bapak nanti menjadi korban Labinak selanjutnya. Sebenarnya saya kerjaan ini butuh banget, Pak, untuk mempertahankan hidup, Ya, buat bayar kontrakan. namanya manusia Pak, siapa sih yang nggak butuh kerjaan, bener nggak? Iya. Cuman kita lihat dulu pekerjaan yang kayak gimana Pak. Kalau membahayakan buat diri kita sendiri ya jangan kita lakuin Pak. Mending kayak saya ya, walaupun gajinya kecil, ngopi, ngerokok lancar. Ya ketemu warga di jalan minta kopi, minta rokok, dapet. Ini kan udah hampir 3 bulan ya, Pak. Gajian yang 3 bulan. Ya tanggung berapa hari lagi. Masa saya harus keluar? Ya, kalau memang Bapak merasa tanggung kerja di sini, silakan Pak. Udah gini aja, sesuai dengan kesepakatan kita. Bapak tiap malam nemenin saya, ntar gajinya kita bagi 2. Bagaimana? Nanti kan saya gajiannya dikit lagi, berapa hari lagi nih. Ya Bapak nemenin saya terus tiap malam, tiap gajian saya bagi 2. Saya bukannya nggak mau nemenin Pak. Saya takut Pak jadi korban selanjutnya Pak dari kepala yayasan ini. Ya kan sama saya nemenin. Nah kalau Bapak doang jadi korban lah, kalau kita berdua siapa yang nolongin kita malam-malam? Ya kita panggilin warga-warga. Kalau ada yang dengar tadi Bapak teriak-teriak cuma saya doang yang nyamperin, ya kan? Saya butuh banget pekerjaan ini, Pak. Untuk saat ini bener. Kalau ada kerjaan lain mah mana mau saya. Terus temenin saya nih. Untuk berapa hari ini kan mau gajian nih. Temenin saya tiap malam. Cuma saya mau ngontrol di sini Bu Ae, apa mau nemenin di sini Bu Ae. Ntar saya Warga siapin saya. kopi. Saya siapin kopi kalau di Bapak sini, rokok. Warga saya gimana Pak nasibnya Pak kalau saya nggak patroli, lah nggak ada yang keliling, kalau ada yang kemalingan. Kan waktunya patroli ya Bapak patroli. Ntar balik lagi ke sini.
nemenin sini Murun. Iya. Kita di luar aja jaganya, gak usah di dalam, ngeri Pak. Bapak lagi ikut saya patroli. Ntar kalau pas datang sini tiba-tiba nggak ada saya, dah gimana? Masa saya kerja udah tanggung, dikit lagi mau gajian dipecat? Pas gimana tuh Pak? Saya bukannya nggak mau nemenin. Tapi kalau lihat sini merinding. Ya udah kalau ada apa-apa kita takut berdua. Takut berdua sampai yang berani, Murun kagak ada yang berani. Ya maksudnya kita lari ada temennya. Kalau saya lari ke sana ya ada temennya gitu. Dua-dua gitu. Iya. Aduh. Udah, Pak, saya mau keluarga Pak dari kerjaan ini Pak. Tanggung udah berapa hari lagi ini mau gajian. Yang gajian ya timbang bersih-bersih sekolah ini Pak, paling gajinya nggak seberapa Pak. Ya kalau buat saya lumayan, bisa buat makan, bisa buat bayar kontrakan. Saya juga heran sama Pak Sata ini. Buat apa gitu dia melakukan ritual kayak gitulah, labinak gitu. Saya heran. Kecuali mungkin ya kalau dia melakukan itu tuh ya buat ngebangun-bangun yayasan lebih megah gitu ya. Kan ada buktinya nyata ya. Iya. Lah ini cuma nyari tumbal doang, buat apa? Nggak ada buktinya. Bangunan tetap masih kuno. Kekayaan buat dia sendiri. Berarti memang orangnya pelit ya di situ Pak ya. Pengen kaya tapi pelit. Bukan pengen kaya tapi pelit. Pelit tapi kaya. Itu kali. Ya itu orang yang nggak pernah ngasih orang itu sedekah, nggak pernah, itu namanya orang pelit Pak. Saya juga heran sama guru-gurunya, masih aja betah. Ya mungkin udah ada perjanjian kali masih Pak Sata ini, para guru di sini. Gurunya juga tinggal berapa orang Pak. Masa Kemarin yang si ibu apa itu gimana? keluar. Ngebetah. Iya Ibu Marni, yang paling cantik tuh Pak, keluar. Dia nggak betah. Terus ada lagi bapak-bapak satu juga Siapa? keluar juga. Pak Khairi apa namanya? Pak Khairi. Iya. Udah aki-aki, mau pensiun kali. Ya pokoknya 2 guru udah keluar lah Pak. Paling tinggal berapa? Gimana ya? Ini saya udah jam-jam mau patroli lagi nih sebenarnya mah ini. Sepi banget sekolah ini ya. Ada penjaganya nggak ya? Assalamualaikum. 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 Gak ada yang nyautin. Ada orangnya enggak ya? Sepi banget. 3 kali assalamualaikum gak ada yang jawab. Biasanya mah ada Pak Torik. Kayak ada suara orang ngobrol. Pak Torik kali ya? Merinding begini nih, wah. Pantesan anak gua pulang sekolah kesurupan mulu. Tadi kedengeran ada suara orang ngobrol. Mana suaranya ya? Serem banget ini mas sekolahan. Oh jadi gitu ceritanya Pak Torik. Ah ini dia orang. Lagi nih. Udah ntar saya temenin. Ini kan Pak Sata lagi keluar kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Pensi. Ya. Ini siapa lagi Pak? Pak Torik kemana ya? Coba Torik, geseran Pak. Torik. Pak Torik kemana? Ada apa ya Pak? Pak Torik udah nggak kerja di sini Pak. Saya yang gantiin.
Udah gak kerja di sini. Iya. Sekarang saya yang ditugasin di sini. Yang kerja di sini tuh saya sekarang yang baru. Ini ngomong-ngomong, Pak Sarip ngapain malam-malam ke sekolahan? Begini, Pak. Jadi begini Pak Ansip, ya ada yang mau saya tanyain ke Pak Torik. Tadinya mah anak saya ke Pak, kalau pulang sekolah sering batu surupan. Ngomong-ngomong, anaknya yang mana ya Pak? Yang namanya siapa? Laki atau perempuan? Itu kelas berapa? Anak saya perempuan Pak. Sebenarnya di sekolah ini ada apa sih Pak ya? Sering buat masalahnya Pak. Ini Pak, Seminggu tuh hampir 2 kali Pak. saya kan Surupan. baru di sini. Jadi saya nggak tahu sejarahnya tentang gedung ini. Bapak lebih tanyain sama Ansip aja. Gimana? Bang Ansip tahu? Jadi begini Pak Sarip. Ini saya jadi cerita 2 kali nih Pak Paul ya. Iya. Nggak apa-apa. Oh saya Bang Paul pura-pura- namanya Pak Paul. Saya pura-pura nengok sono aja. Apa dengerin lagi? Pak ngomong-ngomong itu rokoknya udah habis Pak. Iya. Tuh, Panas nih. panas. Bakar. Jadi gimana Bang? Pak Sarip. Sebenarnya di sekolah ini tuh ya yang terjadi kepada anak Pak Sarip itu mungkin ya ulah dari ketua yayasan di sini si Pak Sata itu. Jadi gimana? Jadi si Pak Sata ini Iya. melakukan pesugihan Labina. Tahu kan Labina? Pesugihan Labina. Ya kalau dibalik tuh bacanya tahu kan? Wah ngeri juga ya. Tuh makanya Pak Sarip kan nih cuma kenalnya nih sama Pak Torik Pak nih, Torik. penjaga sekolah di sini. Bisa Iya. ceritain nih. Iya. Jadi sebelum Pak Torik ini banyak lah. Sebelum Pak Torik tuh yang jaga di sini. Iya. Sebelum Pak Torik nih. Ya mungkin 5 atau 10 orang lah lebih udah yang pernah ngurusin ini sekolah. Mereka semua itu menjadi tumbal Labinak dari si Pasata ini, Bang Sarip. Ngeri juga ya. Nah, si Pak Torik ini hampir menjadi korban selanjutnya. Pak Torik ini. Iya, dari pesugihan si Pasata ini. Kalau begitu dong, kemungkinan besar Pak Torik bisa. Ya, tadi saya gini Pak. Ini kan saya jaga malam sekalian, bersih-bersih juga kalau siang. Saya minta temenin Bapak Ansip. Nanti gajinya saya bagi 2 gitu Pak. Gimana itu? Ya itu mah. Mas Arif kalian temenin bertiga ini bareng-bareng gitu. Kagak dah kita makan. Nah, Anak saya kayak mulai besok saya suruh pindah. kalau bisa sih ya Mas Arif ya. Ya sebagusnya itu pindah dari sekolah ini. Ini emang sekolah ini tuh terlalu misterius, Mas Arif. Bener dah. Labina ya. Ini orang-orang yang udah menjadi korban ya, hilang secara misterius, Mas Arif. Di sini tuh, makanya Nggak ada bentuk fisik ya gitu. nggak ada, hilang aja gitu. Makanya saya berpesan ya pada Pak Paul, kalau emang udah nggak kuat, ya mungkin nanti udah nggak anu lah, maksudnya diteror-teror terus, ya lebih baik ya keluar. Emang udah berapa lama sih Bang? Saya hampir 3 bulan sih Pak. Hampir 3 bulan. Karena kerjaan ini saya sangat butuh. Saya merantau dari kampung. Sini kan perlu kontrakan, perlu makan, perlu ngirimin buat anak ini sekolah, makan, gitu Pak. Makanya saya butuh banget kerjaan ini. Iya. Di usia juga udah mentok ya, udah punya anak istri, nyari kerjaan susah di luar ya. Iya. Terus bagaimana Pak? Ya. Dilanjutin apa gimana nih kira-kira? Kalau menurut saya sih kan gini. Ini kan hampir 3 bulan mau gajiannya Pak, yang ketiga Iya. bulan. Saya minta temenin Pak Ansip, biar nanti gajian berapa hari lagi kita bagi 2 aja udah. Saya jadi ngurusin sekolahan, ngurus gitu Pak
Paul, Kalau saya kan malam aja. Nggak bisa begitu, Pak. Justru emang tugas saya malam, patroli kampung. Saya nungguin sekolahan ya di sini. Kan belum ada yang jaga. Ini kan Pak Sata lagi keluar kota nih. Malam ini saya bisa nemenin Pak Didi patroli. Gantian besok saya jaga juga. Pak Didi nemenin ke sini. Pas saat apa Pak? Pak Sata. Kalau Pak Torik udah keluar, Udah tapi keluar. dengan alasan anaknya sakit. Jadi Terus Bapak ini pernah ada kejadian apa? Pernah ada kejadian nggak sebelumnya? Sebelum-sebelumnya sih belum, Pak. Saya mah belum pernah ngalamin apa-apa, belum. Yang benar. Iya, Pak, benar. Saya belum ngalamin apa-apa. Selama 3 bulan aman-aman aja. Yang benar Pak. jangan ditutup-tutupin, Iya. ngomong aja biar nanti kita lapor ke RT biar diusut ini. Bener, Pak. Saya belum melihat kecurigaan saya sama Pak Satu tuh belum ada. Bukannya kecurigaan yang saya tanyain Pak. Pernah ada kejadian sesuatu apa enggak yang Bapak alamin? Belum. Belum. Saya belum pernah ngalamin itu. Masalahnya nih sekolahan mau kita tutup juga kalau belum ada bukti mah bagaimana? Ya, Benar. betul. Makanya nih saya minta tolong nih sama Pak Paul. Kalau pernah gitu ya terjadi kejanggalan-kejanggalan pada malam hari di sekolah ini, ngomong Pak sama saya. Biar nanti saya lapor ke RT, ke RW, kita usut lebih dalam lagi tentang ini sekolahan Pak. Untuk saat ini sih masih aman-aman aja buat diri saya, Pak. Masalahnya ini tuh bukan baru sekali Sekali dua dua kali menelan korban. Anak saya juga kalau pulang Iya. sekolah sering banget. Iya, selama ini belum pernah ngerasain ada apa-apa gitu. Makanya saya sampai bertahan sampai 3 bulan ini. Kalau itu sih kita nggak tahu ya, mungkin itu mah ya tergantung Pak Paul lah mau cerita atau enggak ya. Mungkin ada yang ditutup-tutupi, mungkin ya karena kebutuhan juga mungkin Pak Paul bertahan di sini. Kalau kecurigaan saya sih sebenarnya ada, dari dulu juga udah ada pasti. Semenjak hilangnya beberapa orang tuh di sini, saya udah curiga main di sekolahan. Iya, tapi saya belum ngalamin, Pak. Jangan sampai ngalamin. Ya amit-amit ya Bang ya. Yang perlu ini mah menurut saya nih, anak bapak masih cewek lagi kan, Iya. itu yang perlu diperhatiin. Ya makanya mulai besok saya stop Pak. Gua mempersembahkan tumbal baru. Kekayaan tak bertahan. Mbah Guru, Karuhun semua. Aku muridmu, aku pengikutmu, datang untuk menyerahkan tumbal. Mbah, terimalah tumbal yang akan kuberikan. Datanglah, Mbah.
aku datang menepati janji. Melalui media ini, terimalah tumbal manusia yang kau minta, yang kau butuhkan malam ini. Aku menyerahkan pembantuku untuk menjadi pengikutmu yang setia. Terimalah dia, Mbah Karuhun. Mbah, aku generasi yang ketujuh yang menjadi pengikut-pengikut kakek nenekku yang terdahulu. Jaga dan selamatkan harta jiwaku melalui tumbal ini. Terimalah tumbalku malam sebagai penjaga jiwa, raga, dan hartaku. Terima kasih, Mbah Buyut. Mbah telah menerima tumbalku. Terima kasih,
karuhun semua. Kalian telah menerima tumbal yang aku berikan. Aku rela menjadi pengikutmu sampai akhir hidupku. Mbah Karuhun, mengapa kau tolak tumbalmu? Apa yang salah dengan tumbalku kali ini? Coba kuulang kembali. Mungkin ada yang salah. Mbah Karuhun, kumohon sekali lagi, terimalah tumbalku malam ini. Mbah, terimalah tumbalku melalui media ini. Mbah, sekali lagi kumohon terima tumbalku. Mengapa tidak kau terima, Mbah Karuhun? Tolong terima tumbalku.
Mbah. Aku udah berusaha menyerahkan tumbal yang terbaik untukmu. Terimalah dia, jangan kau tolak. Terimalah Mbah Buyut. Terimalah tumbalmu melalui media ini. Mengapa tidak kau terima juga, Mbah? Apa yang salah, Mbah? Mbah, Karuhun, apa yang salah? Mbah, apa yang salah? Apa yang salah? Jelaskan, Mbah. Aku pengikutmu telah berusaha untuk menyerahkan yang terbaik, tumbal yang terbaik untukmu, Mbah. Coba kau jelaskan. Mbah, coba kau jelaskan. Mengapa tumbalku kali ini kau kembalikan, Mbah? Tumbalmu untuk kali ini aku tolak karena kamu telah gagal menumbalkan pengikutmu yang ada di sekolahmu. Terus bagaimana aku harus menyerahkan kembali tumbalku untukmu, Mbah? Tidak ada cara lain selain kamu harus memakan bayi itu yang kau tumbalkan. Cepat kau lakukan. Baiklah, Mbah. Demi harta dan jiwaku, Mbah, melalui ini semua aku akan memakan semuanya demi harta, demi harta, dan demi harta dan jiwaku, Mbah, untuk menjadi pengikutmu yang setia. Mbah, aku telah melaksanakan
apa yang kau titahkan ke pengikutmu yang setia ini, Mbah. Sekarang, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Semua ini sudah terlambat. Kamu telah gagal menumbalkan yang aku perintahkan. Mohon, Mbah, beri aku kesempatan yang kedua, Mbah. Tidak ada. Karena kamu telah gagal, maka malam ini kamu sendirilah yang akan menjadi tumbalku. Aku mohon beri aku kesempatan. Sudah terlambat. Sekarang kamulah yang menjadi tumbalku selanjutnya. Terimalah akibatnya karena kamu telah gagal melakukan apa yang telah aku perintahkan. Terimalah akibatnya. Sekarang kamulah yang menjadi tumbalku.